Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Adita selaku dosen pengampu mata kuliah optimasi dalam sistem tenaga listrik. Pada kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan ekonomi load dispatch menggunakan diferensial evolusi algoritma. Kami dari kelompok 10 terdiri dari Ahmad Rizky Azwar, Budiman Rupinus Sianipar, Didi Hadiswanda, dan juga Edo Hejron Simanjunta. Baiklah. Ekonomi load dispatch. Ekonomi load dispatch adalah salah satu permasalahan penting dalam sistem tenaga listrik. Tujuan utamanya adalah mendistribusikan total permintaan daya listrik secara optimal ke berbagai unit pembangkit untuk meminimalkan biaya operasi. Sambil tetap memenuhi batas teknis dan operasional. Dalam sistem tenaga listrik, setiap pembangkit memiliki karakteristik biaya operasional yang bergantung pada jumlah daya yang dihasilkan. Fungsi biaya ini biasanya dinyatakan sebagai fungsi kuadratik. Tantangan dalam ELD adalah menemukan kombinasi daya yang optimal dari berbagai pembangkit, sambil tetap memenuhi permintaan daya listrik dan batas operasional unit. Sementara kami menggunakan Differential Evolution Algorithm atau DEA. Differential Evolution Algorithm adalah salah satu algoritma optimasi evolusioner berbasis populasi yang dikembangkan oleh Stone dan Price pada tahun 1995. Differential Evolution Algorithm terkenal karena kesederhanaannya, kecepatan konvergensinya, dan kemampuannya untuk menentukan solusi global dalam ruang pencarian yang besar. Differential Evolution Algorithm menggunakan prinsip-prinsip mutasi, crossover, dan seleksi untuk menghasilkan solusi optimal. Keunggulan Differential Evolution Algorithm dalam konteks ekonomi load dispatch meliputi yang pertama itu kemampuan menangani non-linearitas. Differential Evolution Algorithm dapat meminimalkan fungsi biaya yang kompleks dan non-konveks. Yang kedua itu kesederhanaan implementasi. Parameter Differential Evolution Algorithm lebih sedikit dibandingkan algoritma evolusioner lainnya. Yang ketiga itu efisiensi. Differential Evolution Algorithm dapat dengan cepat mencapai solusi. Di mana cara kerja dari Differential Evolution untuk ekonomi load dispatch adalah algoritma evolusi yang berbasis populasi. Algoritma ini bekerja dengan prinsip mutasi, crossover, dan seleksi untuk mencari solusi optimal. Berikut adalah alurnya. Yang pertama, 1. Inisialisasi populasi. Langkah pertama adalah populasi awal terdiri dari kandidat solusi yang diinisialisasi secara acak dalam rentan daya minimum dan daya maksimum setiap unit pembangkit. 2. Setiap individu dalam populasi mewakili distribusi daya antar unit pembangkit. Misalnya P sama dengan P, P sama dengan P1, P2, dan P3, P sama dengan P1, P2, dan P3. Di mana P1, P2, dan 3 adalah daya dari unit pembangkit 1, 2, dan 3. Di mana tujuannya adalah untuk memberikan variasi awal sebagai kandidat solusi. Yang kedua itu evaluasi biaya. Di mana yang pertama, untuk setiap individu dalam populasi total biaya sigma PI dibandingkan dengan permintaan beban total atau P demand. Jika sigma PI dikurang P demand mendekati 0, penalti besar diterapkan untuk menghindari solusi tidak valid. Yang kedua, jika solusi memenuhi constraint sigma PI sama dengan P demand, biaya dihitung menggunakan fungsi CP sama dengan sigma AI dikali PI kuadrat ditambah BI dikali PI ditambah CI. Tujuannya adalah untuk menentukan kelayakan dan biaya solusi setiap individu. Baik, yang ketiga yaitu proses iterasi differential evolusi.
Proses utama differential evolution ini dilakukan dalam beberapa generasi hingga solusi optimal ditemukan. Setiap iterasi melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama itu mutasi. Langkahnya yaitu pertama, pilih 3 individu acak X1, X2, X3 dari populasi. Yang kedua, hasilkan vektor mutan. V dengan rumus V sama dengan X1 ditambah F dikali X2 dikurang X3, di mana F adalah faktor skala. Pastikan V berada dalam batas daya. Tujuannya itu menambahkan variasi baru ke populasi dengan memanfaatkan perbedaan antar individu. Yang kedua itu ada crossover. Langkahnya yang pertama yaitu campurkan solusi awal P original dengan solusi mutan P untuk menghasilkan solusi trial U. Untuk setiap elemen dalam vektor, pilih elemen dari mutan P dengan probabilitas crossover probability. Yang kedua itu elemen dari solusi awal P original jika tidak. Tujuannya yaitu memperkenalkan keragaman sambil mempertahankan karakteristik individu awal. Yang ketiga itu seleksi. Langkahnya hitung biaya solusi trial U. Yang kedua, jika biaya solusi trial lebih rendah daripada solusi awal, trial menggantikan solusi awal dalam populasi. Tujuannya yaitu memastikan populasi terus berkembang ke arah solusi dengan biaya yang lebih rendah. Yang keempat itu ekstraksi solusi terbaik. Setelah iterasi selesai atau mencapai kriteria penghentian seperti jumlah generasi maksimum, solusi terbaik diekstraksi. P optimal sama dengan distribusi daya optimal untuk setiap unit pembangkit. Total cost yaitu biaya bahan bakar untuk memenuhi permintaan beban. Fuel usage MBTU, konsumsi bahan bakar total dalam MBTU, dihitung dari biaya total dengan harga batu bara. Berikut merupakan codingan yang terdapat pada MATLAB menggunakan metode differential evolution algorithm. Dapat dilihat Baik, kemudian di sini mengenai representasi hasil. Di sini dapat kita lihat berupa kabel tabel. Tabel ini menunjukkan hasil optimal dispatch dalam konteks ekonomi load dispatch atau LED menggunakan pendekatan differential evolution atau DE. Di mana pada tabel ini dapat kita lihat kolom pertama yaitu kolom unit. Kolom ini merepresentasikan unit pembangkit listrik yaitu unit 1, 2, dan 3. Yang kedua yaitu kolom optimal power. Nilai pada kolom ini menunjukkan jumlah daya yaitu dalam megawatt yang dihasilkan oleh masing-masing unit pembangkit setelah dilakukan optimisasi. Kemudian kolom ketiga yaitu fuel cost. Kolom ini menampilkan biaya bahan bakar untuk masing-masing unit pembangkit berdasarkan daya optimal yang dihasilkan. Kemudian juga terdapat total fuel cost. Nilai ini adalah penjumlahan dari biaya bahan bakar semua unit. Pada kasus ini total biaya bahan bakar paling besar adalah 6.920,04 dolar. Kemudian yang terakhir itu total fuel usage. Nilai ini menunjukkan total bahan bakar yang digunakan dalam MBTU, yang biasanya dihitung berdasarkan efisiensi konversi energi. Tiap unit pembangkit memiliki batas atas dan juga batas bawah, yaitu minimum dan juga maksimum. Optimalisasi memastikan daya yang dialokasikan tetap berada dalam batas tersebut. Dan pada ini dapat kita lihat bahwa unit 2 memiliki biaya per megawatt lebih tinggi dibandingkan unit 3. Sehingga unit 3 diberi daya yang lebih rendah untuk mengurangi total biaya. Alokasi daya memperhatikan efisiensi biaya bahan bakar. Kemudian di sini dapat kita lihat ada dua grafik batang. Yang pertama itu grafik optimal power output for each unit. Di sini dapat kita lihat yaitu sumbu X. Sumbu ini merepresentasikan unit pembangkit
yaitu unit pertama, kedua, dan ketiga. Setiap unit adalah generator dalam sistem tenaga listrik. Kemudian sumbu Y menunjukkan keluaran daya dari setiap unit dalam megawatt. Unit 1 yaitu 200 megawatt. Unit ini menghasilkan daya sekitar 200 megawatt. Kemungkinan biaya bahan bakar unit ini berada pada tingkat menengah. Tidak terlalu efisien dibandingkan unit 2, tetapi lebih ekonomis dibandingkan unit 3. Kemudian unit 2 ini menghasilkan daya terbesar yaitu 400 megawatt. Kemungkinan penyebabnya adalah unit ini memiliki biaya bahan bakar paling rendah sehingga algoritma memprioritaskannya untuk menghasilkan lebih banyak daya. Bisa juga karena kapasitas maksimum unit ini mendukung kebutuhan daya yang besar. Kemudian unit 3. Unit 3 menghasilkan daya paling kecil, yaitu sebesar 150 megawatt. Biaya bahan bakar unit ini lebih tinggi dibandingkan unit lain. Batas teknis atau efisiensi yang lebih rendah membatasi daya yang dapat dihasilkan oleh unit ini. Hasil grafik menunjukkan distribusi daya yang optimal berdasarkan biaya bahan bakar masing-masing unit. Unit dengan biaya bahan bakar lebih murah, yaitu unit 2, diberi prioritas untuk menghasilkan daya yang lebih besar. Jika unit 2 mampu menghasilkan hingga 400 MW dengan biaya rendah, algoritma memaksimalkan penggunaannya. Unit lain, yaitu unit 1 dan unit 3, hanya menghasilkan daya dalam batas optimal sesuai biaya dan efisiensi mereka. Kemudian yaitu grafik yang kedua, grafik fuel cost for each unit. Grafik ini menampilkan biaya bahan bakar yang diperlukan oleh masing-masing unit pembangkit untuk menghasilkan daya yang dioptimalkan sesuai hasil ekonomi load dispatch, di mana sumbu X mewakili unit pembangkit yaitu 1, 2, dan 3, kemudian sumbu Y menampilkan biaya bahan bakar dalam dolar yang digunakan oleh setiap unit. Unit 1 menghasilkan daya sedang, yaitu sekitar $2.500. Biaya ini disebabkan oleh kombinasi daya yang dihasilkan dan efisiensi bahan bakar unit. Karena daya yang dihasilkan relatif sedang, total biaya bahan bakarnya berada di tingkat menengah. Kemudian unit 2, biayanya sekitar $3.500. Unit 2 memiliki biaya bahan bakar paling tinggi. Dikarenakan unit 2 menghasilkan grafik daya terbesar yaitu sebesar 400 MW pada grafik sebelumnya, yang menyebabkan total biaya bahan bakar menjadi tinggi. Meskipun mungkin efisien, volume daya yang sangat besar meningkatkan total biaya. Kemudian unit 3 menghasilkan biaya sekitar $1.000. Unit 3 memiliki biaya bahan bakar terendah, dikarenakan unit ini menghasilkan daya paling kecil yaitu sebesar 150 MW seperti kita lihat pada grafik sebelumnya. Karena volume daya yang dihasilkan kecil, total biaya bahan bakar menjadi rendah, meskipun biaya bahan bakar per megawatt unit ini mungkin lebih tinggi dibandingkan unit lain. Grafik ini mencerminkan hasil dari optimasi LED, di mana daya yang dihasilkan oleh setiap unit pembangkit didistribusikan untuk meminimalkan biaya bahan bakar total sistem. Unit 2 diprioritaskan untuk menghasilkan daya besar karena kemungkinan memiliki biaya bahan bakar per megawatt yang lebih rendah dibandingkan unit 1 dan unit 3. Volume daya besar ini membuat total biaya bahan bakar unit 2 tetap lebih tinggi dibandingkan unit lain. Unit 3 menghasilkan daya terkecil. Dengan daya kecil ini, meskipun biaya per megawatt lebih tinggi, total biaya bahan bakarnya rendah. Hal ini juga mencerminkan pembatasan penggunaan unit 3 dalam sistem, mungkin karena faktor efisiensi atau batas teknis. Sehingga kesimpulannya, graf ini menunjukkan bagaimana ekonomi load dispatch mendistribusikan daya di antara unit pembangkit untuk mencapai biaya bahan bakar total yang optimal. Distribusi ini bergantung kepada biaya bahan bakar per mega unit. Unit dengan efisiensi tinggi diprioritaskan untuk menghasilkan lebih banyak daya. Semakin besar daya, semakin tinggi biaya total bahan bakar, bahkan untuk unit yang efisien. Baiklah, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih.